hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kaifa halukum? Apa kabar sobat santri? Sobat santri, jujur aja, siapa nih di sini yang punya mimpi besar dan pengen jadi orang sukses? Tentu semua dari kita mungkin pengen jadi orang sukses, tapi kadang-kala berhenti cuman karena satu hal aja, yaitu takut gagal, takut salah langkah, takut ditertawakan oleh banyak orang, atau takut gak sepintar dan sehebat orang lain. Mungkin buku yang akan saya bahas ini akan relevan dengan kehidupan kita. Judulnya yaitu ada Jarib Dahsyatkan Diri dengan Kekuatan Mencoba, karya Priyan Alvan, di mana Priyan Alvan ini bernamakan asli Prito Windiarto, yang lahir di Dayeuhluhur, Cilacap, dan beliau juga telah memulai karir menulisnya itu sejak masih di bangku sekolah menengah pertama. Dan novel perdananya itu yang berjudul Tiga Matahari telah diterbitkan pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014 beliau menerbitkan buku ini yang berjumlahkan 254 halaman. Jarib sendiri ini diambil dari pepatah bahasa Arab, Jarib walahiz takun arifan. Cobalah dan perhatikanlah, maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Nah, ketika kita bisa mengendarai sepeda atau mengendarai motor, tentu bukan semata-mata kita langsung bisa, tapi kita memperhatikan orang lain yang sudah bisa, kemudian kita penasaran dan kita mencobanya. Begitu juga ketika kita tidak mengetahui kemampuan atau potensi diri kita, maka tidak salah kita untuk mencobanya. Kemudian, di sini juga dalam buku ini dijelaskan bahwa setiap orang itu lahir memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun banyak orang itu lebih memperhatikan kepada kekurangannya. Padahal mereka itu memiliki potensi atau kelebihan yang ada dalam diri mereka. Dalam buku ini juga Priyan Alvan menyebutkan bahwa setiap orang itu memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Masalahnya, orang-orang itu malah fokus kepada tuntutan gitu, bukan menyesuaikan dengan potensi atau kemampuan yang mereka miliki. Entah itu berasal dari tuntutan orang tua yang menuntut kamu itu harus gini, 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 atau lingkungan, atau bahkan hanya ikut-ikutan orang lain saja. Ketika misalnya teman kita sekolah di sekolah A, kemudian kita takut kita tidak akan memiliki banyak teman, maka kita pun mengikuti dia gitu untuk bersekolah di sekolah A. Padahal jika kita bandingkan, kita itu bekerja atau melakukan sesuatu sesuai dengan passion atau potensi itu mungkin pada awalnya akan terasa capek, tapi selama prosesnya itu kita akan merasa enjoy atau menyenangkan. Beda halnya dengan kita melakukan sesuatu secara terpaksa, bukan hanya lelah yang kita dapat, tapi juga rasa bosan. Kemudian yang menarik dalam buku ini juga dijelaskan dalam berbagai zona gitu, atau menurut kita mah bagian. Di sini ada 7 zona, di mana zona pertama itu menjelaskan tentang kekuatan untuk mencoba. Nah, Priyan Alvan di sini menjelaskan tentang keberanian untuk memulai atau mencoba sesuatu. Kadang-kala kebanyakan orang itu tidak bisa melakukan sesuatu bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka itu tidak berani atau takut untuk mencoba sesuatu. Bahkan dalam kutipan Mary Riana dalam buku Mimpi Sejuta Dolar itu disebutkan, ketika kita mencoba sesuatu hal, maka akan ada 2 kemungkinan, yaitu antara gagal atau berhasil. Beda halnya dengan kita tidak pernah melakukan suatu mencoba gitu, tidak berani untuk mencoba, maka ya sudah dipastikan kita akan mengalami kegagalan. Kemudian kebanyakan orang juga hanya menunggu momen yang sempurna gitu untuk melakukan sesuatu, padahal momen itu tidak pernah ada kalau bukan kita sendiri yang menciptakannya. Kemudian di zona pertama ini juga disebutkan cara kita meningkatkan atau mengembangkan potensi yang kita miliki. Salah satunya itu dengan aktualisasi diri, dengan melalui berbagai step. Yang pertama itu ada tidak menolak kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan yang datang atau menghampiri kita, seperti ada tawaran lowongan kerja, atau misalnya
tawaran mengikuti berbagai ajang perlombaan, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk mencobanya gitu. Kemudian yang kedua adalah mencari kesempatan, karena bukan hanya saja kita menunggu kesempatan, tapi kita mencarinya. Contohnya kita memiliki potensi di bidang dunia literasi, maka kita juga harus mencari kesempatan untuk membuat atau mengikuti komunitas menulis gitu untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah menikmati proses, karena sejatinya perjuangan itu membutuhkan waktu dan proses gitu. Karena orang-orang yang sukses itu mereka juga terus bangkit dari kegagalan. Kemudian yang keempat adalah dengan merayakan keberhasilan atau kita sebut self-reward mungkin istilahnya. Karena juga tidak boleh terlalu keras pada diri sendiri ketika misalnya kita memenangkan suatu ajang perlombaan, kemudian sebagai bentuk self-reward kita, rasa syukur kita kepada Allah, maka tidak salahnya kita menyedekahkan gitu hadiah yang kita dapatkan dari hasil perlombaan tersebut. Kemudian dalam zona pertama juga ada bagian yang menarik menurut saya, yaitu terdapat pada halaman 17 tentang better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak mencobanya sama sekali gitu. Mungkin kita beranggapan bahwa ketika kita mulai merintis usaha, usia kita tuh bukan usia keemasan gitu. Padahal apa salahnya untuk kita mencoba gitu. Bisa jadi usaha baru yang kita rintis itu justru lebih berkembang pesat di antara usahawan yang telah sukses lainnya. Kemudian masuk ke zona kedua, yaitu tentang kekuatan impian, di mana dalam buku ini juga dijelaskan gitu kalau misalnya kita harus punya impian dan juga tujuan hidup, karena hidup tanpa tujuan itu seperti kita mengendarai kendaraan tanpa arah gitu, tanpa tahu tujuan, sehingga nantinya kita bakal capek sendiri. Nah, bukankah hal besar atau impian yang kita capai juga berawal dari cita-cita yang kita rencanakan gitu. Bahkan ini juga selaras dalam firman Allah, Quran Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah keadaan dirinya sendiri. Change yourself, change your future. Ubahlah dirimu, maka kamu akan mengubah masa depanmu. Bahkan dalam satu lirik lagu dari grup Niji yang bertajuk Laskar Pelangi juga disebutkan, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Nah, di situ juga disebutkan kalau misalnya mimpi itu, dengan mimpi tersebut kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan, ibarat kita itu bisa menaklukkan dunia. Kemudian di zona ketiga itu tentang ceruk motivasi, di mana ini membahas tentang passion atau potensi yang kita miliki gitu. Bahasanya ketika kita memiliki potensi atau bakat, ketika bakat tersebut tidak diasah, maka itu tidak akan berkembang gitu. Kemudian dalam zona keempatnya itu menjelaskan tentang relung makna. Salah satunya itu adalah makna kesuksesan. Sobat santri, apa sih yang dimaksud dengan sukses itu? Dalam buku ini disebutkan secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses sendiri itu berarti berhasil atau beruntung gitu. Singkatnya, kesuksesan sendiri adalah keberhasilan kita dalam mencapai tujuan yang telah kita rencanakan. Kemudian, jika dikhususkan lagi kepada seorang muslim gitu, apa sih kesuksesan sejati bagi seorang muslim? Sederhana, yaitu sesuai tujuan seorang muslim tersebut diciptakan, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah itu menciptakan manusia tidak lain tujuannya itu hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi
frame kesuksesan seorang muslim itu adalah ketika dia mampu beribadah dan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kesuksesan juga bukan diukur dari seberapa dia kaya, seberapa popularitas di mata manusia atau seberapa dia berkuasa, tapi adalah menjadi hamba yang dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Kemudian yang kelima itu tentang inspirasi. Salah satunya adalah tentang kun fayakun, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Seperti yang terdapat dalam halaman 136, di sini ada diawali dengan quotes, betapa ketentuannya itu pasti, jika terjadi maka terjadilah. Dalam hidup ini ada banyak hal yang berada di luar jangkauan akal manusia. Ada banyak hal yang tidak bisa diintervensi oleh makhluk lemah seperti kita. Jadi Allah itu lebih mengetahui sesuatu yang kita sendiri itu tidak pernah menduganya gitu. Kemudian di zona ke-6 itu ada untayan kisah. Salah satu yang menarik menurut saya mungkin tentang kisahnya penebang pohon. Nah, Syahdan gitu di sebuah kampung ada penebang pohon. Kita sebut penebang pohon yang pertama. Dia itu terkenal gagah dan juga memiliki keahlian gitu dalam menebang pohon dengan kapak yang dia miliki gitu. Kemudian datanglah seorang penebang lain gitu dari pulau yang berbeda ke kampung tersebut. Nah, dilihat dari matanya saja dia terlihat seperti orang yang cerdas. Maka penebang pohon pertama penasaran gitu terhadap penebang pohon tersebut dan mengajaknya untuk berduel gitu dalam suatu ajang kompetisi. Yang pada akhirnya ternyata penebang pohon yang kedua lah yang menang. Nah, penebang pohon tersebut pertama itu merasa heran gitu kenapa dirinya yang lebih tangguh, yang lebih gagah daripada penebang pohon kedua itu bisa terkalahkan gitu. Ternyata rahasianya itu ada pada kapak yang mereka gunakan. Ternyata penebang pohon kedua itu setiap 2 jam sekali ketika ajang perlombaan itu mengasah kapaknya terlebih dahulu, yang mana tidak dilakukan oleh penebang pertama. Jadi dari sini itu dapat diambil hikmah bahwa kerja keras tanpa kerja cerdas itu menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Jadi kombinasi keduanya itu akan memudahkan untuk kita mencapai tujuan. Kemudian di sini juga Brian Alvan menegaskan bahwa tidak ada kesuksesan yang dicapai dengan cara yang instan, karena orang-orang yang sukses juga gitu seperti para ilmuwan seperti Thomas Alva Edison, kemudian Albert Einstein atau Isaac Newton, mereka juga sukses dari hasil kegagalan itu berkali-kali. Yang membedakan mereka dengan orang-orang yang gagal pada umumnya, mereka itu tidak berhenti dari kegagalan yang mereka alami gitu. Mereka bangkit dan bangkit. Kemudian di sini juga menjelaskan gitu kalau misalnya ada pepatah klasik yang mengatakan Jin Lishi Ikpu, yang berarti ribuan langkah mil itu dimulai dari satu langkah kecil, yang berarti semua perubahan besar itu dimulai hanya dari satu langkah yang kecil. Kita tidak akan mencapai puncak gunung jika kita tidak berani melangkahkan kaki kita. Kemudian kita juga tidak akan menjadi seorang penulis jika kita tidak memulai tulisan kita dengan satu buah huruf. Nah, kemudian di zona yang terakhir yaitu zona ke-7 itu disebutkan tentang tanda nasihat, yang berarti ketika kita telah berusaha sekeras apapun, sekuat tenaga, jangan sampai kita juga lupa untuk berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang telah menolong kita untuk mencapai impian atau kesuksesan yang kita raih saat ini gitu. Kemudian ketika kita melibatkan Allah dalam setiap proses kita, maka ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak akan putus asa. Kemudian ketika kita mengalami kesuksesan atau keberhasilan, kita pun tidak akan menjadi manusia yang sombong. Ya, maka secara keseluruhan menurut saya kelebihan dari buku ini tuh kata-katanya sederhana, yang mudah dipahami dan juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian menarik juga karena di setiap subtemanya itu selalu ada kata-kata atau quotes terlebih dahulu gitu sebelum ke pembahasan.
Nah, kekurangannya mungkin kalau buat sobat santri yang baru pertama kali membaca buku ini, di daftar isinya itu tidak tertera subtema-subtemanya, jadi mungkin akan bingung gitu kalau misalnya kita mau kembali ke subtema tertentu. Tuh. Terus, dan saya juga sangat merekomendasikan overall buku ini tuh bagus gitu, dan mungkin akan sangat cocok bagi sobat santri yang merasa ragu untuk memulai, takut gagal, atau merasa minder gitu ketika ingin melakukan sesuatu atau mencoba hal baru. Oke, mungkin ya sekian yang dapat saya sampaikan. See you next time.